Pembelajaran sejarah dapat lebih menarik dan tidak membosankan jika kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Disinilah peran seorang pendidik ataupun calon pendidik. Mahasiswa keguruan harus bisa menguasai teknologi informasi dan komunikasi agar bisa membimbing atau mengarahkan peserta didik dan mahasiswanya supaya bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijaksana dalam melakukan pembelajaran. Salah satu terobosan yang dapat digunakan dalam teknologinya mengenai pembelajaran sejarah yang efektif bagi mahasiswa bisa melalui berbagai metode, diantaranya menggunakan metode e-learning, WhatsApp atau Zoom meeting atau dan lain-lainnya. E-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaan e-learning di dalamnya dapat menggunakan berbagai jasa tulisan, video, audio, atau perangkat komputer, atau kombinasi dari ketiganya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dapat mendorong berbagai lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sistem pembelajaran melalui e-learning agar meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam setiap pembelajaran. Sukartawi menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran e-learning sama bila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau klasial. Tetapi keuntungan dalam pembelajaran sistem ini adalah dalam hal fleksibilitasnya. Melalui e-learning ini kita dapat mengakses pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Menurut Rosenberg, e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. E-learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Dengan menggunakan metode e-learning dapat mempermudah proses interaksi antara mahasiswa dengan materi pelajaran. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dapat saling memberikan pendapat ataupun bertukar pikiran mengenai hal yang bersangkutan dengan materi pelajaran, contohnya sejarah. Dengan adanya forum diskusi pada web, dapat terjadi interaksi antar mahasiswa. Demikian juga interaksi mahasiswa dengan dosen terjadi dengan adanya bahan diskusi yang diberikan oleh dosen dalam web yang berupa bahan-bahan belajar serta tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa supaya dosen bisa menilai hasil pekerjaan mahasiswa melalui web yang telah diberikan oleh dosen. Pembelajaran sejarah identik dengan rasa bosan jika sedang belajar materi sejarah. Hal tersebut merupakan tantangan bagi dosen untuk mengatur strategi pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menerima cakupan materi yang diberikan oleh dosen. Pembelajaran sejarah menggunakan PyChem dengan model e-learning merupakan cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan cara menggunakan model e-learning, dosen dapat memberikan materi melalui pemanfaatan teknologi sebagai sarana atau media dalam pembelajaran. Dalam PyChem, pembelajaran aktif, inspiratif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terdapat model pembelajaran konstekstual yang melibatkan 4 prinsip utama dalam proses pembelajarannya dengan model e-learning, yaitu proses interaksi, komunikasi, refleksi, dan eksplorasi. Yang pertama yaitu proses interaksi. Pada tahap ini, mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara aktif dengan menggunakan forum diskusi yang ada pada e-learning. Dengan menggunakan forum diskusi ini, mahasiswa dapat bertanya perihal materi yang akan disampaikan oleh dosen. Dengan menggunakan forum ini, terciptalah pembelajaran yang aktif dengan menggunakan model e-learning. Yang kedua, proses komunikasi. Pada tahap ini, mahasiswa dapat mengkomunikasikan pengalaman pembelajaran menggunakan e-learning, sehingga dosen mengetahui hasil pembelajaran yang telah diberikan kepada mahasiswa. Proses refleksi.
Pada tahap ini, peran dosen sangat penting karena sebagai pendidik harus dapat mengetahui seberapa paham mahasiswa terhadap materi yang diberikan dalam model e-learning, sehingga dosen dapat meninjau pembelajaran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan model e-learning. Dan kemudian ada proses eksplorasi. Dengan kemudahan informasi, mahasiswa dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencari sumber materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen, sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan mencari referensi terlebih dahulu sebelum adanya pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam e-learning. Dengan menggunakan model e-learning dalam pembelajaran sejarah dengan PyChem, dapat mengurangi kebosanan dalam memahami materi sejarah, karena dengan model e-learning dengan memanfaatkan teknologi dapat memfasilitasi mahasiswa lebih kreatif, inovatif, dan sangat efektif untuk memahami materi sejarah dengan mudah. Kenalin, kita dari kelompok 3 yang anggotanya ialah Aulia Eka, Alia Nurul, Sakinah, Faiz Ardiansyah, Riza Aditya Kurniawan, Worohayu Kusumaningrum, dan Fahmi Nur Ma'arif. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai website penyedia naskah-naskah kuno. Nah, untuk webnya sendiri bernama La Adjektiva. Ya udah, gak usah lama-lama. Langsung aja buka browser, kemudian pada kolom pencarian ketikkan alamat link berikut. Jika sudah, klik enter, kemudian akan muncul banyak pilihan website-website penyedia naskah-naskah kuno. Sebagai contoh, kita masuk di Kemenak RI Manuskrip. Kemudian, klik menu koleksi dan tentukan tahun dan daerah mana yang ingin dilihat naskah kunonya. Sebagai contoh, kita ambil di tahun 2017, daerah Jawa Tengah. Kemudian akan muncul banyak ikon yang berisi naskah kuno. Kita coba buka satu naskah. Maka akan muncul informasi mengenai naskah dan hasil scan dari naskah tersebut. Oke, ini salah satu contoh naskahnya. Kalian juga bisa mencoba mencari naskah-naskah kuno yang lain di beberapa website yang telah disediakan oleh La Adjektiva. Digitalisasi naskah merupakan suatu upaya penyelamatan naskah-naskah kuno dengan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya soft file, foto digital, dan mikrofilm. Tujuannya untuk mengupayakan naskah asli atau naskah duplikatnya dapat bertahan selama mungkin. Manuskrip atau naskah kuno adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Manuskrip dikatakan sebagai bentuk warisan budaya. Hal ini dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bab 3 Pasal 5 yang menjelaskan mengenai kriteria cagar budaya, diantaranya 1. Berusia 50 tahun atau lebih. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.